Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Ya, apa kabar Anda semua? Baik, untuk Anda yang ada di kelas 8, baik itu yang di SMP maupun di MTS, kali ini kita akan membahas materi PPKN yang terdapat di bab 5 tentang Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, di bab kali ini ada 3 submateri yang akan kita pelajari, yakni submateri yang pertama adalah makna Sumpah Pemuda. Kemudian submateri yang kedua atau poin B, yakni arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan Indonesia. Dan submateri yang ketiga atau poin C adalah semangat dan komitmen Sumpah Pemuda bagi bangsa dan negara Indonesia. Ya, adapun kompetensi dasar dari bab 5 ini adalah memproyeksikan nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika serta melaksanakan nilai-nilai kejuangan tokoh Sumpah Pemuda tahun 1928. Ya, baik Anda semua. Di video kali ini kita akan membahas submateri yang ada di poin A tentang makna Sumpah Pemuda. Ya. Tapi sebelumnya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video-video pembelajaran terbaru dari PPKN channel ini. Ya, baik Anda semua. Peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Kehadiran organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908 itu sering dianggap sebagai kelahiran kaum maju yang ingin memperluas pendidikan dan pengajaran sehingga generasi muda mendapat peluang yang lebih banyak untuk memasuki sekolah-sekolah modern. Nah, adapun organisasi-organisasi kepemudaan yang terdapat di daerah, yakni yang pertama adalah Trikoro-Darmo. Perkumpulan ini dibentuk oleh mahasiswa Stopia yang pergerakannya adalah Dr. Satiman Wirjo Sanjoyo. Pada tanggal 7 Maret tahun 1915, mereka mendirikan Trikoro-Darmo yang berarti 3 tujuan mulia. Para anggota berasal dari Jawa, Bali, dan Lombok dan merupakan cikal bakal organisasi Jongjava. Trikoro-Darmo memiliki asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan pertalian antar murid Bumi Putra di berbagai sekolah. Kemudian yang kedua, mengusahakan peningkatan pengetahuan umum bagi para anggotanya. Dan yang ketiga, membangkitkan minat dan mempertajam rasa terhadap bahasa dan budaya di wilayah Indonesia. Pada kongres pertama di Solo tahun 1918, Trikoro-Darmo berubah nama menjadi Jongjava dengan maksud untuk menarik simpati golongan dari Sunda, Bali, dan Madura. Pada kongres tahun 1926 di Solo, perkumpulan Trikoro-Darmo berubah haluan dengan menekankan tujuan, yaitu yang pertama, memajukan rasa persatuan dan kesatuan para anggotanya dengan semua golongan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, bekerja sama dengan perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia lainnya. Dan yang ketiga, turut serta dalam menyebarkan dan memperkuat paham keindonesiaan. Ya, selanjutnya organisasi kepemudaan yang ada di daerah, ya, yang kedua adalah Jong Sumatranenbong. Jong Sumatranenbong ini berdiri pada tanggal 9 Desember tahun 1917. Para pemimpinnya yakni Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Nasir Pamunjak. Nah, tujuan dibentuknya yakni yang pertama mempererat hubungan antar siswa asal Sumatera. Kemudian yang kedua mengajari para pemuda agar menjadi pemimpin bangsa. Dan yang ketiga mengembangkan budaya Sumatera. Ya. Pemikiran Muhammad Yamin menganjurkan agar penduduk yang mendiami Nusantara ini menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan persatuan. Sebagai sebuah peringatan pada kongres tersebut, dibuatlah medali yang melukiskan nyiur Malambai dan kembang melati yang merupakan perlambang keindonesiaan. Sebagai kelanjutan Kongres Pemuda II,
Jong Sumatera Nembong berubah nama menjadi Pemuda Sumatera. Selanjutnya dilebur menjadi Indonesia Muda bersama dengan organisasi kepemudaan lain. Ya, kemudian organisasi kepemudaan lain. Kehadiran Jong Japa dan Jong Sumatera Bong itu mendorong para pemuda untuk membentuk organisasi daerah lainnya seperti Jong Minahasa, Jong Batak, dan Jong Slebas. Awal tahun 1927, para pemuda Bandung mendirikan perkumpulan Jong Indonesia yang kemudian berubah nama menjadi Pemuda Indonesia pada Desember tahun 1927. Nah, salah satu pendiri dari perkumpulan ini adalah Sultan Syahrir. Salah satu tujuan dari perkumpulan Jong Indonesia pada awal tahun 1927 adalah menyebarkan dan memperkuat cita-cita kebangsaan Indonesia bersatu. Usaha yang dilakukan untuk mewujudkan cita-cita antara lain yang pertama, melakukan kerjasama dengan perkumpulan pemuda lain, kemudian memajukan kepanduan kebangsaan Indonesia dan olahraga. Ya. Selanjutnya, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia dan Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1926 di Jakarta, dibentuklah Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau P3I. P3I dipengaruhi organisasi Indische Vereniging di Belanda yang telah berdiri beberapa tahun sebelum P3I. Tujuannya adalah mengubah nama Indische Vereniging menjadi Perhimpunan Indonesia atau yang biasa disingkat PI. Nah, adapun haluan politik dari P3I dan PI ini menganut haluan politik dan mengajak rakyat untuk bergabung dalam aksi massa. Aktivitasnya keduanya berkaitan dengan nasionalisme Indonesia yang menentang kolonialisme. Adapun perbedaannya, P3I ini di Indonesia, wilayah pergerakannya itu di Indonesia, sedangkan PI atau Pemuda Indonesia itu pergerakannya ada di luar negeri. Ya, selanjutnya penyelenggaraan Kongres Pemuda yang pertama. Pada tanggal 30 April sampai dengan tanggal 2 Mei tahun 1926 berlangsung rapat besar para pemuda yang kemudian dikenal dengan nama Kongres Pemuda I di Jakarta. Kongres Pemuda yang pertama ini diketuai oleh Muhammad Tabrani. Tujuan dari Kongres Pemuda pertama ini adalah bagaimana mencapai jalan untuk membina perkumpulan pemuda yang tunggal dengan membentuk sebuah badan sentral yang bermaksud memajukan paham persatuan kebangsaan dan mempererat hubungan antar perkumpulan pemuda kebangsaan. Pada Kongres Pemuda I, beberapa tokoh yang menyampaikan topik pembicaraan itu adalah sebagai berikut. Sumarto itu berbicara tentang topik perlunya persatuan Indonesia. Barder Johan, Nona Adam, dan Jakso Diporo itu berdiskusi panel membahas kedudukan wanita dalam masyarakat Indonesia. Kemudian Muhammad Yamin berbicara tentang kemungkinan masa depan bahasa-bahasa dan kesusastraan Indonesia. Kemudian P. Pinontoan itu berceramah mengenai peran agama-agama di dalam pergerakan nasional. Ya, selanjutnya pembahasan dalam Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I membahas masalah persatuan sebagai agenda utama. Dalam kongres ini diambil sebuah keputusan yang sangat besar, yaitu penetapan bahasa persatuan. Pilihan bahasa yang diajukan adalah bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Beberapa organisasi yang mengikuti Kongres Pemuda I ini dan beberapa pertemuan lanjut setelahnya adalah Jong Japa, Jong Sumatera Nembong, Jong Islamitinbon, Sekar Rukon, Jong Batak, Jong Teosovenbon, Ambosce Studerenden atau Jong Ambon, kemudian Minahasa Se Studerenden atau Jong Minahasa, Indonesia Student Club, Budi Utomo, dan Muhammadiyah. Ya. Adapun hasil dari Kongres Pemuda I yang pertama adalah mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Ya, walaupun dalam hal ini masih tampak samar-samar. Kemudian yang kedua, usaha untuk menghilangkan pandangan adat dan kedaerahan yang kolot dan lain-lain. Oleh karena itu, P3I, Pemuda Indonesia, Perhimpunan Indonesia, dan PNI berencana menyatukan organisasi mereka dengan tujuan mewujudkan persamaan cita-cita persatuan Indonesia. Nah, untuk mewujudkan hal itu ada 4 pilihan atau ada 4 opsi. Pilihan yang pertama, pada saat masa penjajahan Belanda, Portugis, perjuangan rakyat Indonesia terus mengalami kegagalan karena perjuangan bangsa kita pada saat itu masih bersifat kedaerahan serta sangat bergantung kepada pemimpin. Hal ini menjadi dasar tercetusnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928.
Kemudian pilihan yang kedua, awal perjuangan para pemuda Indonesia memprakarsai Sumpah Pemuda tahun 1928 adalah berdirinya Budi Utomo. Pada saat itu bangsa Indonesia khususnya pemuda Indonesia mulai bangkit. Akibat berdirinya organisasi Budi Utomo memunculkan organisasi baru seperti Trikoro Darmo, Jong Sumatera Nembong, Jong Ambong, Jong Betawi, Jong Minahasa, Sekar Rukun, dan Pemuda Timur. Kemudian yang ketiga, pada tanggal 15 November tahun 1925 diadakan Kongres Pemuda untuk membahas panitia pelaksanaan kesepakatan bersama. Dan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926, organisasi pemuda berkumpul dan melaksanakan rapat Kongres Pemuda I. Nah, pada keempat, Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari, yaitu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 di Batavia atau di Jakarta. Ya, baik Anda sekalian, kita lanjutkan ke Kongres Pemuda II. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 diselenggarakan Kongres Pemuda yang kedua di Jakarta. Kongres Pemuda yang kedua ini diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Ya. Persiapan Kongres Pemuda II. Kemudian oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia menggagas untuk diselenggarakan Kongres Pemuda II yang terlaksana tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 di Jakarta. Atas inisiatif P3 ini, Kongres akan dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 rapat. Nah, pada tahun 1928 terjadi sebuah peristiwa yang membuat Jongjapa kehilangan dominasinya dalam gerakan pemuda, yaitu kegagalan membentuk badan kontak. Selanjutnya, garda depan untuk mempersatukan gerakan pemuda diambil alih oleh 2 perhimpunan yang baru, P3I dan Jong Indonesia. Sampai tahun 1927 telah banyak pemuda yang menyatukan diri. Nah, berikut panitia Kongres Pemuda II yang dibentuk pada bulan Juni tahun 1928, di mana ketuanya adalah Sugondo Joyo Puspito, wakil ketua Joko Marsaid, kemudian sekretaris Muhammad Yamin, yang keempat atau bendahara yakni Amir Syarifuddin, pembantu 1 Johan Muhammad Jai, pembantu 2 Raden Kaja Sungkana, kemudian pembantu 3 RCI Sundok, pembantu keempat Yohanes Leimina, dan pembantu kelima adalah Muhammad Rohani Suud. Ya. Adapun pembahasan dalam Kongres Pemuda kedua, di mana rapat pertama yang berlangsung pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober tahun 1928 di Gedung Katolik di Waterloopin atau yang sekarang namanya Lapangan Banteng. Ketua Kongres Pemuda II atau Sugondo Joyo Puspito dalam sambutannya berharap Kongres dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Ya. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Ada 5 faktor yang dapat memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum, adat pendidikan, dan kemauan. Nah, pada rapat kedua yang berlangsung pada hari Minggu tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Gedung Osjapa Bioskop, dalam rapat ini dibahas masalah pendidikan. Para pembicara adalah Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangunsarkoro. Mereka berpendapat bahwa anak-anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan, harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah, serta anak harus dididik secara demokratis. Ya, pada rapat ketiga sekaligus rapat penutupan berlangsung pada hari Minggu tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Gedung Indonesia Club Jalan Keramat Raya nomor 106 yang merupakan milik seorang Tionghoa bernama Si Kong Ling, ya, yang sekarang menjadi Museum Sumpah Pemuda. Pada rapat ini dibahas mengenai pentingnya nasionalisme dan demokrasi. Selain gerakan kepanduan yang disampaikan oleh Sunario, Ramelan menjelaskan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Menurutnya, gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri. Ya.
Nah, adapun hasil dari Kongres Pemuda yang kedua ini adalah yang pertama menghasilkan rumusan Sumpah Pemuda. Kemudian yang kedua isi Sumpah Pemuda itu sendiri. Kemudian yang ketiga setelah menetapkan Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda II juga menetapkan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan Indonesia. Kemudian selanjutnya oleh Muhammad Yamin, kata putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia itu diganti dengan kata Sumpah Pemuda. Dalam peristiwa Kongres Pemuda II yang bersejarah tersebut, diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia yang pertama kalinya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Lagu dibawakan secara instrumentalia dengan biola tanpa syair. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 dalam media cetak Surat Kabar Singpo dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan. Lagu itu sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, tetapi para pemuda tetap terus menyanyikannya. Ya. Baik Anda sekalian, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Ya. Untuk submateri yang ada di poin B kita akan lanjutkan di video berikutnya. Ya, tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.